Jadi salat kita dan hati kita ini ibarat parang atau pisau. Kalau tidak pernah kita asah dengan batu, asah parang, menajamkan parang, itu kan? Parang itu tumpul, pisau itu tumpul, tidak berguna, tumpul dia. Begitu juga salat ini. Salat ini kadang-kadang tidak benar lagi kita baca. Apalagi kita termasuk orang-orang yang malas berjamaah. Jadi tidak benar lagi huruf-hurufnya, terutama Fatihahnya. Ketika sudah salah makhraj huruf itu bisa jadi salah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu seorang yang cerdas, seorang yang beriman menajamkan kembali, mengasah kembali salatnya, bacaannya bagaimana yang benar, Fatihahnya bagaimana yang benar, ruku'nya, sujudnya, i'tidalnya, semua harus dipraktek kembali. Datang kepada ulama, kepada Tengku Imum di kampung-kampung, bilang sama Tengku Imum, coba Bapak Tengku menyimak Fatihah saya. Itu harus berani begitu. Lalu disimak oleh Tengku, kemudian kata Tengku, sudah 100% benar, alhamdulillah. Atau Tengku melihat ada beberapa huruf yang belum pas, diperbaiki, ikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah berada. Bila kita mari kita bersama-sama berbakti ini kita rasa sebelum sebenarnya masih ada yang Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Pencipta semesta alam. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat sekalian. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, guru-guru kami yang hadir di subuh yang mulia ini, tamu-tamu kami yang datang dari luar kota, salat subuh di Masjid Raya Baitur Rahman, para pendengar radio, pendengar Baitur Rahman TV, YouTube dan lain-lain. Alhamdulillah, dakwah Islamiyah semakin luas pancarannya. YouTube ini akan disebarkan ke seluruh dunia. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah juga kita masyarakat Aceh telah memperingati malam Isra Mi'raj tadi malam di Masjid Raya Baitur Rahman
Ini sebagai puncak. Kalau di Aceh, kalau sudah dibuat oleh pemerintah IHBI di Mesir Raya, itu artinya itu puncak. Tapi peringatan Isra Mi'raj juga dilakukan oleh masyarakat Aceh, seluruh Aceh tentunya. Ini adalah positif sekali. Apa hikmahnya? Hikmahnya supaya umat Islam memaklumi, mengetahui bahwa 27 Rajab adalah Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke langit sampai Sidratul Muntaha. Yang paling penting adalah ada oleh-oleh dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yakni salat 5 waktu. Salat 5 waktu bagi orang Islam, bagi orang-orang beriman, itu adalah tali hubungan hablum min Allah, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salat 5 waktu ini menjadi imaduddin, tiang agama Islam. Faman aqamaha faqad amaddin, waman tarakaha faqad tarakaddin. Barang siapa melaksanakan salat dengan baik, dengan benar, orang itu telah menegakkan agama Islam. Dan barang siapa meninggalkan salat 5 waktu, orang itulah yang menghancurkan agama Islam ini. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, salat itu hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada diibaratkan oleh penceramah, itu tidak salah. Jadi salat ini 17 rakaat, ya. 17 rakaat, 2 subuh, ini salat wajib. Zuhur 4 rakaat. Asar 4 rakaat. Maghrib 4 rakaat, ya. Jadi Isya 4 rakaat. 2, 4, 4, 3, 4. Nah, itu kalau dinomorkan. Diibaratkan oleh penceramah, itu ibarat nomor telepon. Jadi bagaimana supaya nomor telepon itu bersambung? Kita tekan, langsung ada disambut. Nah, kalau telepon tuh, kalau tingkat dunia, hello, hello, nah itu. Tapi kita di Aceh menggunakan assalamualaikum, nah, itu kan? Assalamualaikum dijawab, waalaikumsalam. Artinya sudah nyambung. Gitu. Tetapi kalau satu angka saja tidak kita telepon, tidak kita tekan, itu mustahil bisa nyambung. Nah, kita ambil HP, kita telepon kawan, tapi tinggal nomor kawan itu satu angka saja. Ini ibarat, ya. Tidak nyambung. Maka sangat tegas, sangat tegas. Ada ulama yang berpendapat orang yang salat bukan 17 rakaat sehari semalam, itu tidak ada gunanya. Tidak nyambung, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang seperti itu. Saya sebelum ceramah, saya teliti dulu. Latar belakang saya wartawan. Saya punya Limawi 1H.
Kemarin sudah saya mulai saya wawancara orang-orang tertentu. Bapak berapa tahun sudah salat? Oh, saya baru salat 15 tahun. Sebelumnya belum. Baru 15 tahun. Setelah saya berumah tangga, astagfirullah. Itu banyak sekali dosa Bapak itu. Kalau bisa Bapak qadha, saya bilang. Walaupun saya sudah salat, Ustaz, tapi saya tidak bisa tinggal-tinggal salat subuh. Kenapa? Kenapa tinggal salat subuh? Nggak tahu, Ustaz. Kalau salat subuh sering nggak ada. Nah, ini contoh orang yang bolong. Ya. Tidak cukup nomor. Jadi salat itu kita berhubungan hablum minallah. Berhubungan dengan Allah. Ya. Kalau bukan seperti yang disuruh oleh Allah, 17 rakaat yang wajib itu, 5 waktu, itu sebenarnya ulama tidak keras. Ulama itu bagus, berdakwah dengan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Jadi mengajak orang dengan ke jalan Allah dengan hikmah. Ya. Seharusnya ulama harus berani mengatakan, kamu tidak salat 5 waktu, enggak usah salat. Gitu. Tetapi ulama itu bijak. Kadang-kadang sekarang ada yang bolong-bolong, dibiarkan saja. Siapa tahu mendapat hidayah dari Allah, nanti dia akan salat 5 waktu. Nah, itu tujuannya. Tetapi ada ulama yang berpendapat orang yang bukan 5 waktu, hanya 4 waktu atau 3 waktu, itu tidak diterima sama sekali. Nah, ini yang harus kita ingat. Saya pernah bertanya kepada guru saya, Abuya Profesor Dr. Muhyiddin Wali, itu ulama besar. Bagaimana orang-orang yang tidak salat 5 waktu, salatnya ada 3 waktu salat. Itu bagaimana? Itu sebenarnya orang itu belum salat, kata guru saya. Beliau ulama besar. Tetapi jangan juga kita melarang orang-orang, jangan kita hina orang-orang seperti itu. Tapi kita mengajak mereka supaya salat 5 waktu. Ini poin pertama. Artinya begitu tinggi kedudukan salat ini. Yang kedua yang harus kita ingat, salat telah ditempatkan oleh Rasulullah menjadi rukun Islam yang kedua. Buniyal Islam ala khamsin. Syahadatin an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah. Didirikan Islam ini atas 5 dasar, 5 rukun. Yang pertama, 2 kalimat syahadah, aku naisasi tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku naisasi bahwa Nabi Muhammad itu pesuruh Allah, wa iqamis shalah, dirikan salat yang kedua. Jadi sangat mulia. Bahkan dalam Al-Quran dikatakan, wala zikrullahi akbar. Salat itu, mengingat Allah itu ibadah yang paling agung, yang paling besar. Tidak ada ibadah yang lebih hebat dari salat. Puasa di bawah itu, zakat di bawah itu, haji di bawah itu, salat. Pokok masalah adalah salat. Perbedaan antara orang beriman dan tidak beriman, salat. Salat 5 waktu. Bahkan ada hadis dari Rasulullah, orang-orang yang meninggalkan salat itu, man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara jahran. Barang siapa meninggalkan salat 1 waktu saja, dengan sengaja mereka meninggalkan salat,
sesungguhnya dia itu kufur. Ada ulama berpendapat kafir. Tapi ada ulama yang berpendapat kafir dengan kufur itu beda. Kufur itu belum sampai kafir. Tapi dosa besar. Orang yang meninggalkan salat itu dosa besar. Dosa besar tidak mudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali taubatan nasuha. Taubat nasuha. Jangan dipikir mudah taubat nasuha itu. Kalau betul-betul salat ini dibiarkan, disia-siakan, itu sangat banyak masalahnya. Hari akhirat nanti bisa jadi penghuni neraka. Orang-orang yang meninggalkan salat. Dan orang-orang yang salat itu seperti dibaca dalam surah Al-Mu'minun tadi. Ya. Orang-orang yang salat baik itu akan mendapat surga Jannatul Firdaus. Surga yang paling tinggi di antara 7 surga adalah Jannatul Firdaus, dan Rasulullah, para sahabat, keluarganya, dan orang-orang beriman dalam surga Jannatul Firdaus. Mudah-mudahan kita semua orang-orang yang diterima dan kita digolongkan kepada orang-orang yang musallin, orang yang salat. Salatnya 5 waktu, tambah lagi. Salat-salat sunat walaupun belum tidak wajib. Sunat rawatib. Jadi bergetar hati orang-orang yang salat. Bagaimana kerinduan orang-orang yang salat itu? Salat itu begini, ini pengalaman pribadi juga boleh, ya. Ada tingkat namanya muraqabatullah. Muraqabah. Misalnya di awal-awal remaja itu, pemuda atau siapa saja, ketika salat itu kita yang menjaga salat. Kita yang menjaga salat. Artinya apa? Kita jaga salat. Tetapi ada satu titik dalam spiritual kita, nanti salat menjaga kita. Terbalik kan? Bertahun-tahun, berpuluh tahun kita menjaga salat. Tapi sampailah ke sebuah titik, nanti salat menjaga kita. Bagaimana maksudnya? Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitab Muraqabatullah menjelaskan bagaimana ada orang yang kerja keras kemudian tertidur. Jam 4 malam baru tidur dia. Kan belum subuh. Dia tertidur. Mungkin tidurnya setelah berzikir, mungkin tidurnya setelah salat tahajud, tertidur pulas. Dan tidak ada yang membangunkannya. Tapi tiba-tiba hamba Allah itu datang salat amalnya. Karena menjaga dia. Dia dengar apa? Dia mendengar orang yang memanggilnya. Wahai hamba Allah, bangunlah salat subuh. Itu modelnya. Itu muraqabatullah. Ada yang membangunnya, siapa? Bisa jadi malaikat yang membangunnya. Sehingga dia salat, pergi berjamaah ke masjid. Tidak ada kamus bagi orang yang muraqabatullah itu tinggal salat subuh. Tidak. Jadi kalau ada yang menjawab, oh Ustaz, saya tidak terjaga subuh, itu sudah dikencingi oleh setan di dalam telinganya, sehingga tidak mendengar azan subuh, tidur terus. Gitu. Tapi orang-orang yang sudah dijaga oleh salatnya bermacam bentuk. Ada bentuknya begini. Dia dalam kamar, seolah-olah gurunya atau seorang ulama yang dia kagumi
atau siapa saja seolah-olah mengetuk pintu kamarnya. Bangun salat, terkejut, nggak ada orang. Siapa yang memanggil saya? Itulah muraqabatullah. Bahkan ada hal-hal yang aneh. Nah, hal yang aneh di rumah kita itu ada tokek. Nah, itu kan. Bahasa Aceh pae ya. Pae. Kita di waktu subuh itu tidak ada yang membangunkan kita. Kita seolah-olah ada tokek jatuh. Terkejut kita. Setelah kita periksa, kita nyalakan lampu, nggak ada tokek. Nggak ada. Itu juga bagian dari muraqabatullah. Makhluk. Apakah itu malaikat atau apa? Cuma kita lihat seperti tokek yang jatuh. Ada seorang teman saya yang cukup kita kenal. Nah, tapi kalau saya sebut namanya juga tidak masalah kan? Atau jangan saya sebutkan namanya. Dia selalu bersama saya dulu. Kami salah satu kantor bekerja. Dia bercerita kepada saya, Bang, saya tadi ada yang membangunkan, seolah-olah guru saya datang membangunkan saya. Oh, ada buku di pustaka, nanti baca di situ. Itulah muraqabatullah. Saya tidak bisa menyebut namanya karena dia caluk. Caluk, gitu ya. Dan dia sudah banyak kali bertahun-tahun tiap pemilu menang saja. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah SWT. Ada pengalaman lain. Nah, pengalaman lain apa itu? Dulu saya asisten rektor Profesor Safwan Idris, Profesor Dr. Safwan Idris. Saya asisten beliau kalau di Fakultas Adab. Tapi di Fakultas Tarbiyah asisten beliau orang Arab, orang Mesir. Namanya Syekh Zakaria Izzuddin. Kemudian Profesor Safwan Idris menitip Syekh Zakaria Izzuddin kepada saya. Samir, temanin, layani atau khadam Syekh Zakaria Izzuddin sebelum saya Ustaz Ghufran Zainal Abidin. Itu tapi kemudian beliau lulus kuliah ke Mesir, saya penggantinya menjadi khadam Syekh Arab Mesir, dari Mesir dia, dari Sayut beliau, Sayuti. Sayut itu provinsi di Mesir. Jadi kata Profesor Safwan Idris, khadam Syekh Arab ini belajar bahasa Arab sama beliau. Dan Syekh Zakaria juga ajarkan bahasa Arab, bahasa Indonesia atau bahasa Aceh. Ya. Tadi kantor saya di Mesir Raya, di Gema Baitur Rahman. Rupanya Syekh Zakaria Izzuddin itu selalu ke Gema Baitur Rahman, ke Mesir Raya ini, ke Mesir Raya. Jadi bertahun-tahun sehingga beliau bisa bahasa Aceh dan bisa bahasa Indonesia. Yang anehnya saya tidak bisa bahasa Arab. Tapi mampu waktu itu sudah banyak yang mampu kita. Ya. Saya bawa beliau kemana-mana, ke PT Harun, ceramah. Saya mampu menerjemahkan. Beliau ceramah di PT Harun dengan bahasa Arab, saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Syekh Zakaria Izzuddin. Apa yang menarik dari beliau kenang-kenangan? Di Mesir Raya juga pernah beliau ceramah dalam bahasa Indonesia beliau ceramah karena sudah bisa bahasa Indonesia. Bahasa Aceh saja bisa. Jadi yang menarik kata beliau di Kairo itu ada proyek pemerintah Universitas Al-Azhar Kairo. Proyeknya dibuatlah 60 rumah
untuk kaum duafa. Jadi di tengah-tengah dibuat masjid. Jadi ada 30 rumah, ada 30 rumah di kanan, 30 rumah di kiri, di tengah-tengah masjid. Siapa yang diberikan duduk di situ? Jadi bukan kredit, bukan apa-apa. Betul-betul diserahkan tanah-tanah diserahkan. Nah, proyek itu di luar kota Kairo. Ke pedalaman sedikit. Gaji-gaji dibantu. Jadi tapi tidak pernah diimbau supaya wajib salat 5 waktu di masjid, tidak. Siapa yang mau silakan, siapa yang tidak juga tidak disuruh. Dan siapa yang dipilih? Yang dipilih adalah orang miskin. Orang miskin yang tidak ada kerja, penganggur, jadi dibantulah. Jadi yang menarik, ini cerita Syekh Zakaria Izzuddin. 10 tahun proyek itu, kemudian dievaluasi. Jadi jelaslah, yang sering salat berjamaah, itu ekonominya tumbuh. Anaknya cerdas-cerdas, sehat-sehat. Yang tidak pernah salat berjamaah, malah tidak salat atau salatnya bolong-bolong. Yang pertama, hidup menderita. Hanya gaji sedikit dari pemerintah. Tapi untuk beli kereta saja tidak bisa. Allah menyempikan rezekinya. Dan anak-anaknya juga tidak ada yang juara, yang cerdas, tidak ada. Jadi waktu terus berjalan. 20 tahun dievaluasi kembali. Apa yang terjadi? Yang rajin ke masjid itu sudah ekonominya sudah bagus. Sudah mampu membeli mobil walaupun mobil murah. Ya. Anak-anaknya sudah di universitas, cerdas-cerdas, juara, macam-macam lah. Satu lagi, kesehatan. Orang yang sering salat berjamaah itu sehat tubuhnya. Tapi yang tidak pernah ke masjid, tidak pernah salat berjamaah, sudah tua-tua betul, sudah lemah. Banyak yang lemah. Kematian juga dihitung. Di 30 yang beriman itu, hanya 2 orang baru meninggal dunia, itu 20 tahun. Yang tidak sering ke masjid, tidak sering hidup sendiri, itu sudah hampir 8 orang meninggal 20 tahun itu. Diambil kesimpulan, orang salat berjamaah itu panjang umur. Ada satu lagi yang luar biasa. Orang yang sering salat berjamaah itu diangkat derajatnya oleh Allah, dimuliakan oleh Allah, kedudukannya bagus, dimuliakan oleh manusia. Yang tidak mau salat berjamaah, tidak mau salat 5 waktu, dihinakan oleh Allah. Tidak mulia, di tengah-tengah umat tidak mulia. Memang dalam Quran juga dikatakan, "Duribat alaihimud dillatu aynama suqifu illa bihablin min Allah wa hablin minan nas." Diberi kehinaan orang-orang yang tidak menyambung hubungan dengan Allah. Diberi kehinaan di mana saja mereka berada. Diberi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali orang-orang yang salat 5 waktu. Hubungan dengan Allah. Wa hablum minan nas, hubungan dengan manusia. Orang yang tidak salat umumnya kikir.
Tidak mau membantu orang miskin. Tidak mau membantu anak yatim. Tapi orang-orang yang salat suka menderma, membantu. Membantu anak yatim, membantu fakir miskin. Itu luar biasa janji-janji Allah. Karena itu hadirin wa hadirat, inilah yang perlu kita ambil hikmah Isra Mi'raj. Isra Mi'raj ini adalah sebuah ibadah yang sangat tinggi kedudukannya. Kalau ibadah lain kan diturunkan oleh Allah wahyu. Jadi Jibril membawa wahyu. Wajib puasa, wajib zakat, wajib haji dengan wahyu semua. Tetapi salat 5 waktu justru Rasulullah dijemput untuk Isra wal Mi'raj, menerima langsung di Sidratul Muntaha kewajiban salat. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, pesan terakhir, artinya jangan terlalu panjang. Jadi salat kita dan hati kita ini ibarat parang atau pisau. Kalau tidak pernah kita asah dengan batu, asah parang, menajamkan parang, itu kan? Parang itu tumpul, pisau itu tumpul, tidak berguna, tumpul dia. Begitu juga salat ini. Salat ini kadang-kadang tidak benar lagi kita baca. Apalagi kita termasuk orang-orang yang malas berjamaah. Jadi tidak benar lagi huruf-hurufnya, terutama Fatihahnya. Ketika sudah salah makhraj huruf itu bisa jadi salat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu seorang yang cerdas, seorang yang beriman menajamkan kembali, mengasah kembali salatnya, bacaannya bagaimana yang benar, Fatihahnya bagaimana yang benar, ruku'nya, sujudnya, i'tidalnya, semua harus dipraktek kembali. Datang kepada ulama, kepada tengku ilmu di kampung-kampung, bilang sama tengku ilmu, coba Bapak tengku menyimak Fatihah saya. Itu harus berani begitu. Lalu disimak oleh tengku, kemudian kata tengku, sudah 100% benar, alhamdulillah. Atau tengku melihat ada beberapa huruf yang belum pas, diperbaiki, ikuti. Itu sangat banyak. Itu jangan dipikir Fatihah itu mudah. Tidak mudah. Mana huruf H besar, H kecil? Alhamdulillah, H kecil. Tapi kalau dibaca Alhamdulillah, itu H besar. Itu tidak sah salat kita. Kemudian Alhamdulillahi Rabbil Alamin, itu bahasa Arab, Ain, Alamin. Coba kalau kita tidak belajar sama ulama, sama orang-orang yang ahli, bisa kita gunakan alif di situ. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, tidak sah salat kita. Bukan alif di situ, tapi Ain. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, itu Alamin. Begitu juga huruf-huruf selanjutnya. Yang paling banyak orang-orang Aceh salah itu di ayat terakhir Fatihah itu. Waladhdallin misalnya. Itu bukan waladhdallin, dhal itu dibaca walad jim.
walad jalin, itu sudah salah. Bukan jim di situ kan, tapi dhad di situ. Jadi semua harus belajar kembali. Walaupun sudah 50 tahun kita salat, walaupun sudah 50 tahun kita salat, kita harus berani memperbaiki bacaan-bacaan salat kita. Rukuk juga begitu. Betapa banyak orang yang rukuk terburu-buru sehingga tidak rata badannya, punggungnya tidak rata. Apalagi orang-orang tua sudah sakit pinggang, banyak yang disia-siakan. Tetapi kalau memang sakit benar, orang-orang tua 60-an, 70-an, itu memang tidak bisa lagi meratakan punggungnya waktu rukuk, itu dimaafkan. Tapi orang-orang muda pun banyak kita lihat cara rukuknya, i'tidalnya tidak benar, itu harus diperbaiki. Begitu juga sujudnya dan lain-lain, ya. Cukup banyak masalah tentang salat. Dia tidak pernah final. Kita terus belajar tentang salat. Ya. Kalau kita ingin mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan biarkan malas ke masjid. Ini berat betul. Ini berat betul. Macam-macam penyakit kita sudah umur 70 tahun, 80 tahun, 60 tahun, 70 tahun, banyak sekali. Tetapi kalau kita lawan, tidak masalah. Sudah tua, sudah punya anak kita kan? Sudah punya menantu, sudah punya anak. Apa salahnya kita ajak anak, kita ajak menantu untuk membantu kita salat berjamaah. Dan cukup nikmat, betul-betul nikmat. Namun semua harus kita kerjakan dengan ikhlas lillahi ta'ala. Bukan mencari nama, bukan supaya dikenal itu orang jamaah, itu bukan. Tidak begitu. Karena Allah lillahi ta'ala. Jadi pegang teguhlah tentang salat ini. Salat dalam hadis riwayat Bukhari juga riwayat Muslim, ibarat sebuah sungai di depan rumah kita, mengalir bening, airnya sangat bersih. Sehari semalam kita mandi 5 kali. Mandi. Masih adakah kotoran atau kalang bahasa Indonesia, ya, daki, ya? Adakah daki atau kalang di tubuh orang mandi sehari semalam 5 kali? Pasti tidak ada. Sudah bersih dia. Sudah sangat bersih. Begitulah diibaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang salat 5 waktu ini. Orang yang salat 5 waktu tidak ada dosa. Tidak ada dosa dia. Kalau meninggal, ya masuk surga. Tapi orang yang membiarkan dirinya dan keluarganya tidak salat, itu sangat berbahaya, ya. Aqimis shalah, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Dan salat itu ibadah yang paling agung. Allah mendengar, melihat apa yang engkau kerjakan. Surah Ankabut ayat 45. Itu penting sekali. Jadi mencegah perbuatan keji dan munkar, mencegah sendiri. Mencegah sendiri. Orang yang salat dan salatnya sudah diterima oleh Allah, sudah benar salatnya, tidak pernah ingin berzina, tidak pernah ingin korupsi, tidak pernah ingin membunuh, tidak pernah, kalaupun tersirat dalam hatinya ingin berzina atau korupsi atau apa, langsung istighfar orang itu. Dan tidak mau.
Tapi orang-orang yang salahnya ada misalnya, tapi salahnya tidak benar. Belum diterima, belum tingkat muraqabah. Salahnya ada. Malah salahnya sambil salah juga dia berpikir. Bagaimana korupsi? Bagaimana menipu orang dan sebagainya. Maka salahlah yang benar. Salahlah, belajarlah salat yang benar. InsyaAllah kita selalu dipayungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di salat kita dan hati kita ini ibarat